Umbi Garut itu kalau dari bahasa ilmiahnya itu namanya Maranta arundinacea. Jadi sepertinya banyak ya tampilan seperti umbi Garut, makanya saya tambahkan bahasa ilmiahnya. Kadang kalau bahasa ilmiah itu tidak, insya Allah tidak akan tertukar ya. Nah ini umbi Garut ini apa Maranta Maranta apa tadi saya lupa. Maranta arundinacea ya. Nah ini mungkin bisa dilihat seperti ini. Oh pas lihat gambarnya, oh saya pernah tahu nih seperti ini gitu. Nah, ini bisa dilihat jadi tanamannya itu sebenarnya tidak terlalu tinggi ya. Dia pendek hanya sekitar 100 meter ya. Dan coba bisa dilihat ini daunnya itu seperti kalau kita lihat tanaman rimpang ya, tanaman kunyit atau tanaman temulawak gitu. Nah, hampir mirip seperti itu dan dia juga tumbuhnya itu di pekarangan. Jadi dulu ceritanya orang-orang tua zaman dahulu, jadi ini sudah terbukti secara empiris ya, tadi dapat mengatasi malah dulu kalau pengobatan tradisional India itu menggunakan ini nih untuk mengatasi diare. Nanti kita cerita kenapa kok dia bisa mengatasi diare ya. Jadi orang-orang zaman dulu tuh kalau nanam ini tuh di pekarangan rumah aja karena kan dari dulu zaman paceklik ya sehingga mungkin banyak yang tidak bisa membeli beras. Jadi sehingga menanam seperti ini. Nah, ini di pekarangan rumah bisa ditanam, yang jelas dia harus dinaungi atau dilindungi dengan tanaman-tanaman lain seperti misalnya tanaman pisang begitu ya. Nah, tanaman ini nih sebenarnya bukan asli Indonesia, melainkan dari Amerika Selatan ya, lebih tepatnya di Brazil. Di Brazil tanaman ini di Brazil. Memang Brazil tuh terkenal dengan keanekaragaman hayati ya, atau tanaman-tanamannya itu nomor 1 di dunia. Jadi kalau Indonesia itu sebenarnya dulu pernah nomor 2 setelah Brazil, tetapi karena mungkin banyak banyak yang tidak aware, jadi hutan kebakaran, jadi dia turun nomor 4 Indonesia sekarang peringkatnya untuk keanekaragaman hayatinya ya. Jadi Brazil masih tetap nomor 1. Nah, ini asli Brazil. Nah, untuk lebih jelasnya ini yang sebelah kanannya ini seperti ini bentuknya. Jadi dia bentuknya silinder ya, putih, kemudian ada ada garis-garis coklatnya. Mungkin kalau kurang jelas lagi yang pernah ke dapur mesti tahu lengkuas ya, laos ya. Ya, Laos. dia Nah, tahu. laos itu kan ada 2 ya, ada yang merah, ada yang putih. Nah, ini laos yang putih seperti mirip laos seperti laos putih. Nah, seperti ini bentuknya ya. Nah, kemudian diolah kalau dari zaman sebenarnya sebelum diolah pun bisa juga nih hanya dikukus saja bisa dikonsumsi ya. Tetapi misalnya kalau diolah itu umumnya biasanya dia dijadikan tepung. Jadi dicuci bersih, kemudian dikupas, kemudian diparut. Ini yang alat sederhana ya. Ini gambarnya saya ambil dari cuplik dari LIPI. Tadi yang sederhana. Kalau mau yang modern juga ada alat parutan yang modern ya. Tapi kalau alat parut sederhana seperti ini cukup. Kemudian diperas, kemudian dijemur, nanti dia tepungnya dimanfaatkan dan diolah jadi macam-macam. Bisa nanti saya tunjukkan gambarnya. Nah, kemudian pengolahannya. Nah, kenapa sih? Nah, kandungan gizinya ternyata ini. Jadi saya ngambil dari jurnal ini ya, jurnal pangan agroindustri tahun 2016. Jadi rupanya dia mengandung protein. Nah, protein itu kan juga bagus ya untuk Iya, metabolisme bagus tubuh sangat kita. tinggi ya dokter ya. Iya, proteinnya lumayan tinggi. Ini dalam 100 gram ternyata dia 0,7 gram. Kemudian dia juga energi ya, penghasil energinya lumayan loh ini. Penghasil energinya sehingga dia bisa dimanfaatkan atau bisa sebagai pengganti nasi ya. Nah, kemudian 35 kilokalori. Karbohidratnya 85,2 gram. Nah, terus dia kadar gulanya rendah sehingga baik untuk penderita-penderita diabetes. Iya. Glycemic index-nya rendah. Kemudian fosfornya tinggi. Nah, fosfor ini untuk apa fungsinya? Nah, fosfor ini fungsinya dia untuk kepadatan tulang dan gigi ya. Dimanfaatkan untuk itu. Kemudian rendah lemak. Nah, cocok bagi yang diet ya. Cocok banget Jadi berarti ini dokter kalau kita cocok ada yang diet ya. Betul, lemaknya rendah, makanya cocok buat yang diet. Kemudian tapi dia juga tidak bikin lemas karena dia menghasilkan energinya cukup lumayan ya, 335 kilokalori gitu. Kemudian kalsium. Nah, kalsium itu juga bagus tuh untuk pembentukan tulang dan gigi. Nah, kemudian juga dia kaya zat besi. Nah, zat besi ini
baik untuk mencegah anemia ya, terutama bagi ibu-ibu hamil. Nah, ibu hamil kan cenderung rendah ya zat besinya karena diambil oleh bayinya. Jadi ini bagus dikonsumsi untuk ibu hamil. Nah, selain dari kandungan yang saya tampilkan di sini, ada beberapa literatur yang karena kalau kita berbicara masalah makanan atau herbal itu senyawa kompleks ya. Jadi tidak hanya ini saja, mungkin ini metabolisme primernya. Kalau metabolisme sekundernya ada yang namanya flavonoid ya. Dia juga terdiri dari flavonoid. Flavonoid itu buat apa? Sebagai antioksidan. Nah, antioksidan itu fungsinya apa sih gitu? Antioksidan itu fungsinya untuk mencegah sel-sel itu supaya tidak rusak ya. Nah, itu salah satu fungsinya. Yang kedua juga dia ternyata bebas gluten. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu gluten itu apa. Gluten itu kalau kita makan tepung kok jadi ada alergi ya. Jadi gluten itu adalah protein di dalam tepung. Oh, Nah, yang ya, kalau orang mah juga yang biasanya kalau orang mah tuh yang hindari gluten. Nah, berarti ini ya. salah satu solusinya ya dokter ya? Betul, betul. Nah, karena dia tidak mengandung gluten ya. Nah, gluten itu kenapa sih kok bisa menimbulkan masalah? Nah, ternyata gluten itu protein dari dalam tepung itu tidak bisa ada sebagian orang yang tidak memiliki enzimnya itu tidak bisa mencerna gluten itu sehingga timbullah sampai ke usus nah menimbulkan peradangan. Nah, itulah yang menyebabkan masalah lagi di saluran pencernaan kita gitu. Nah, selain tadi flavonoid sebagai antioksidan, kemudian juga flavonoid juga sebagai antiinflamasi. Antiinflamasi itu peradangan. Nah, kenapa kok bagus sih untuk lambung ya terkenal gitu kan ya. Jadi ternyata dia pas diteliti memang antiinflamasinya atau anti peradangannya tinggi gitu. Jadi memang dia memiliki atau memiliki efek untuk ke lambung, gangguan lambung. Terus kemudian kenapa kok terkenal pada pengobatan Ayurveda atau pengobatan tradisional India itu kok dulu digunakan untuk mengatasi diare. Oh, rupanya dia memiliki bakteri baik ya. Dia dapat menghasilkan bakteri baik Lactobacillus namanya. Fungsinya apa? Jadi kalau di usus kita itu kan ada triliunan bakteri ya. Jadi macam-macam bakteri itu berbeda. Dia suka makan A, suka makan B itu beda-beda. Nah, agar kenapa itu benang merahnya kenapa kita kok disuruh makan beraneka ragam dan seimbang itu supaya kita dalam rangka memberi makan bakteri usus kita supaya tetap berfungsi dengan baik. Nah, supaya tetap seimbang. Kalau bakteri baiknya tidak seimbang dengan bakteri jahat, nah itu yang menimbulkan diare tadi. Makanya dengan digunakan umbi Garut ini dulu pada pengobatan Ayurveda itu untuk dalam rangka menyeimbangkan antara bakteri jahat dan bakteri baik tadi gitu. Oh Nah, gitu, kompleks banget manfaatnya tuh iya, tinggi-tinggi manfaatnya. semua ya dokter ya? Iya, betul. Nah, umbi Garut itu yang tadi juga sudah diperkenalkan nama ilmiahnya tadi ya udah disebutkan. Nah, ini juga dikenal dengan namanya arrowroot kalau bahasa Inggrisnya arrowroot ya. Nah, tadi sudah dijelaskan kenapa kok dia bisa mengatasi bisa baik untuk diet nih. Nah, karena dia memang tinggi serat dan rendah lemak ya. Sehingga kalau kita makan ini kita kenyangnya lebih lama dan kadar lemaknya juga rendah ya. Kemudian kenapa kok dia bisa melindungi bayi dari kecacatan? Jadi ini artinya melindungi bayi dari cacat ya karena dia mengandung asam folat yang tinggi. Jadi pada ibu-ibu hamil, kalau kurang konsumsi asam folat pada trimester pertama yaitu hamil bulan pertama sampai bulan ketiga, kalau kurang asam folat biasa cacat pada tabung saraf. Nah, ini tinggi. Iya, ini tinggi asam folat pada umbi Garut tersebut sehingga dapat dikonsumsi bagus untuk ibu hamil. Nah, yang ketiga, nah ini zero kolesterol. Dia memang tidak ada kolesterol ya, nol kolesterol dan rendah lemak juga. Sehingga dapat mencegah terjadinya plak. Nah, ini kan bisa ya dilihat kalau yang sebelah kiri ini ada plaknya ya. Kolesterol itu sebetulnya bermanfaat untuk tubuh ya. Karena fungsi kolesterol adalah untuk melindungi dinding sel ya sehingga dinding sel tetap kuat. Kemudian dia juga sebagai plester. Jadi kalau pembuluh darah kita korengan tuh ya istilah umumnya korengan ya yang melester itu si kolesterol yang jahat itu yang katanya yang terkenal dengan jahat padahal dia sebetulnya tidak jahat, hanya berlebihan. Nah, kalau berlebihan tentunya menimbulkan kalau berlebihan tentunya menimbulkan masalah ya. Salah satunya adalah plak. Nah, ini umbi Garut aman ya karena dia kolesterolnya zero atau tidak ada kolesterol. Nah, kaitannya apa? Kolesterol. Nah, tentunya di sini ada blood circulation issue. Jadi kalau plak itu tidak hanya di pembuluh darah jantung saja, bisa di pembuluh darah otak,
menyebabkan stroke, bisa di pembuluh darah ginjal, dia akan terjadi gagal ginjal. Nah, karena dia kolesterolnya rendah, kolesterol di tubuh di maintenance agar tetap normal, maka tidak ada efek samping ke arah gangguan-gangguan sirkulasi ya, sirkulasi darah lebih tepatnya. Nah, kemudian juga tidak ada masalah pada sirkulasi darah jantung. Masa ini maksudnya artinya mencegah terjadinya jantung koroner ya, karena koroner itu biasanya tersumbat karena kolesterol yang tinggi, salah satu faktor penyebabnya. Nah, kemudian juga aman buat stomach, buat saluran pencernaan ya, lambung dan usus kita, itu bagus karena tadi dia memiliki efek antiinflamasi yang tinggi, jadi baik untuk peradangan pada lambung. Halo Nah, dokter. ini ya, Iya. putus Tadi nggak? Putus nggak? putus tapi nggak apa-apa, udah lancar sekarang. Udah lancar ya, oke. Nah ini tadi penjelasan yang saya jelaskan bahwa tadi udah saya jelaskan ya, jadi protein juga ada, kemudian juga free gluten, kemudian juga tinggi folat, kemudian juga mengandung vitamin B kompleks. Memang kalau vitamin B itu kan kita asupannya sedikit ya, jadi tetapi penting. Jadi vitamin B itu penting banget untuk metabolisme tubuh. Kemudian juga untuk saraf kita. Kalau kurang, kenapa kok kurang vitamin B kok jadi sering kesemutan? Nah, asupan vitamin B-nya udah tercukupi belum gitu kan? Nah, ini dia bagus untuk orang-orang dengan kekurangan vitamin B. Kemudian juga ada zinc, magnesium yang ini fungsi-fungsinya adalah untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, ini contoh olahan umbi Garut ya. Ada emping Garut, kemudian ada jenang Garut, ada ongol-ongol. Iya, ada ongol-ongol. Atau misalnya pernah main ke Jawa Barat ya, ke Bandung gitu, mungkin pernah tahu es goyobot. Nah, itu juga dari umbi Garut tuh, salah satu olahan umbi Garut. Kemudian dibuat somai. Goyobot ya dokter ya? Kenapa? Es goyobot itu dari umbi Garut, bahan bakunya gitu. Iya. Ya, Tapi udah mulai jarang ya dokter sekarang tuh ya? Ya, sudah mulai jarang karena itulah ya, kita terlalu ke barat-baratan ya. Makanya saya ingatkan ini, kita kembalilah ke Nusantara kita tercinta nih, saya orang Jawa, maka matur suwun ya. Ini namanya Hono Coroko, semoga ingat. Nah, terima kasih. Gitu. Ya ampun. Saya tuh tadi penjelasan dokter, ya terima kasih banyak dokter atas sharingnya ini, yang umbi Garut ini saya benar-benar ternyata banyak banget manfaat si umbi Garut ini, dan ini cara mungkin menurut saya termurah loh teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman emang udah mentok gitu harus gimana sih cara ngobatinya, bisa dicoba pakai cara si tepung umbi Garut ini, atau misalkan di daerah teman-teman masih banyak gitu kan umbi Garut, bisa pakai si umbi Garut ini misalkan direbus aja gitu ya dokter, bisa ya? Bisa direbus aja seperti kita makan ubi ya, kayak makan iya. gitu. Terus kalau enggak mungkin sekarang di berbagai kayak warung atau supermarket itu sekarang udah mulai banyak orang yang jualan tepung Garut gitu dokter. Iya. Cuman masalahnya dokter, kalau misalkan tepung Garut ini kan saking baiknya gitu kan, kayak tadi loh dokter, manfaatnya tuh bisa yang buat jaga janin gitu kan dokter ya, terus bisa jadi kayak orang ibu hamil tuh nggak takut, malah ini tuh bagus untuk ibu hamil gitu kan. Iya, betul. Terus orang berarti kayak anak-anak konsumsi juga aman, lansia konsumsi juga aman, berarti si umbi Garut nih ya kayak umbi-umbian, cuman manfaatnya lebih banyak daripada umbi-umbi yang lain. Iya, betul sekali. Iya, gitu kan dokter. Betul. Memang ada penelitian memang ada penelitian, sayangnya saya tidak tampilkan, ini ada penelitian bahwa umbi Garut itu proteinnya lebih tinggi dibandingkan umbi-umbi yang lain. Kan bener. Berarti, nah terus teman-teman juga bisa banget kalau misalkan akhirnya ya nanti coba dari berbagai cara, yaitu pakai tepung umbi Garut. Di warung-warung tuh menurut Nana udah mulai banyak tepung Garut yang dijual gitu kan. Cuma sayangnya dokter, kalau sayangnya nih kalau orang yang iseng, masalahnya umbi Garut ini kan terhitungnya sekarang udah langka dokter, jadi itu sekarang mulai mahal si umbi Garut itu. Kalau misalkan tepung biasa saat seperempat itu 4.000, yang umbi Garut itu bisa lebih harganya lebih. Kalau Nana lihat marketplace itu mungkin 50, 70 itu aja curah yang kecil segini. Nah, minusnya lagi itu tuh kadang dicampur dokter. Jadi orang niatnya kan mau sembuh pakai tepung umbi Garut, tapi karena umbi Garutnya itu ternyata campuran. Nah, kita yang nggak tahu ini campurannya itu campuran apa gitu kan. Niatnya mau ngobatin gitu kan, tapi kok malah akhirnya
sakit karena ternyata nggak tahu, ternyata tepung umbi Garut itu dicampur sama tepung yang lain. Sedangkan tepung yang lain itu mengandung gluten yang tadi yang dokter jelaskan kalau itu nggak baik untuk kesehatan lambung kita. Kayak gitu ya dokter ya? Ya, betul betul Mbak. Hmm, Seperti hmm. itu. Nah terus, teman-teman ini kalau misalkan udah pengen coba kan apa namanya umbi Garut itu, cara masaknya tuh gampang sebenarnya umbi Garut itu. Ya kayak misalkan teman-teman ambil 2 sendok tepung Garut misalkan, terus dikasih perasa, misalkan rasanya pakai gula aren gitu kan, yang alami, yang bagus juga. Nah, terus nanti dimasak, terus kalau misalkan udah mateng ya kental gitu, nah itu bisa dikonsumsi gitu. Cuma kan teman-teman kurang tahu kan, kalau misalnya gimana sih cara bedainnya si tepung itu tuh asli apa enggaknya. Nah, ini dia, kita ada solusinya kalau misalkan teman-teman butuh banget si tepung ubi Garut tapi teman-teman nggak usah khawatir gitu loh, nggak usah khawatir lagi dia itu bakalan asli apa enggak karena ini dijamin asli, yaitu jenang gemi. Nih, ini udah olahan ubi Garut, 100% ubi Garut yang dia itu malah benar-benar disaringnya sampai 2 kali dokter. Dia itu disaring 2 kali supaya benar-benar dihilangkan kandungan gluten dalam tepung-tepungan. Kayak gitu. Ini cocok untuk lansia, bagus banget untuk ibu hamil, apalagi penderita mah kronis, GERD, ataupun yang udah sampai ke semuanya, ini cocok banget. Nah, si tepung ubi Garut ini konsumsinya gimana sih? Yang tadi yang Nana jelaskan. Kalau ini konsumsinya gampang. Ini nanti tuh isinya cuma udah sasetan. Jadi untuk bok kecil ini isinya 15 saset, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semuanya. Dan praktis banget. Jadi tinggal ngambil 1 saset, kemudian dilarutkan dengan 1/4 gelas kecil air, 1/4 air, ya takarannya mungkin gelasnya segini lah ya. Kemudian nanti diaduk rata, terus dimasak. Jadi dikonsumsinya sebelum makan. Jadi pas bangun tidur gitu kan, minum air hangat, kemudian konsumsi umbi Garut jenang gemi. Insya Allah itu lambungnya pasti adem. Manfaatnya banyak seperti dokter yang jelaskan tadi. Itu banyak banget manfaatnya. Semua umbi-umbian yang terbaik itu ada di umbi Garut, yaitu jenang gemi.